down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 11 OTKP 2 dari Sekolah SMK Negeri 1 Tenggarong. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang DUK atau Daftar Urut Kepangkatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari Daftar Urut Kepangkatan. Daftar Urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang di dalamnya membuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatannya. Selanjutnya yaitu fungsi DUK. DUK berfungsi sebagai salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karir para pegawai negeri sipil yang didasarkan pada sistem karir dan sistem prestasi kerja. Karena dibuat untuk pembinaan karir dan prestasi, maka DUK perlu dibuat dan dipertahankan secara terus-menerus. Daftar urut kepangkatan ini dibuat setiap tahun secara rutin. Tiap tahunnya, DUK harus selesai pada akhir bulan, yaitu Desember. Nah, alasan mengapa pentingnya dibuatnya DUK yaitu sebagai berikut. Alasan mengapa pentingnya membuat DUK: 1. Sebagai bahan objektif dalam pembinaan karir PNS. 2. Pembinaan karir PNS dapat dilakukan lebih objektif. Pembinaan karir yang dimaksud antara lain meliputi kepangkatan, penempatan dalam jabatan, pengiriman untuk mengikuti latihan jabatan, dan lain-lain. 3. Jika ada lowongan, maka PNS yang menduduki DUK yang lebih tinggi wajib dipertimbangkan lebih dahulu. Tetapi apabila tidak mungkin diangkat untuk mengisi lowongan itu karena tidak memenuhi syarat-syarat lainnya seperti syarat-syarat kecakapan, kepemimpinan, pengalaman, dan lain-lain, haruslah diberitahukan kepadanya sehingga ia dapat berusaha untuk mengisi kekurangan itu untuk masa mendatang. Tentuan nomor urut DUK terdiri dari 1. Pangkat, 2. Jabatan, 3. Masa kerja, 4. Latihan jabatan, 5. Pendidikan, 6. Usia. Pembuatan daftar urut kepangkatan. Yang pertama, DUK dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi negara. Yang kedua, daftar urut kepangkatan dibuat sekali dalam setahun. Yang ketiga, pejabat pembuat DUK harus memenuhi ketentuan berikut. A. Pejabat pembuat DUK termasuk yang ditentukan oleh Presiden, buat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. B. Para pejabat tersebut selanjutnya dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya pada pejabat lain yang berada dalam lingkungan kekuasaannya untuk membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. C. Pejabat yang dapat diberi wewenang untuk membuat dan memelihara DUK serendah-rendahnya setingkat dengan pejabat yang memangku jabatan struktural eselon. V. Yang antara lain meliputi pemilik sekolah dasar, pemilik pendidikan agama, kepala sekolah dasar. Yang keempat, DUK untuk pegawai yang diperbantukan dibuat oleh instansi yang menerima bantuan dan instansi yang memberi bantuan. Yang kelima, DUK untuk pegawai negeri sipil di luar jabatan organik tetap harus dicantumkan dalam DUK instansi yang bersangkutan. Yang keenam, calon pegawai negeri sipil tidak dicantumkan dalam DUK. Yang ketujuh, DUK secara nasional dibuat oleh BAKN, yakni untuk golongan 4A sampai dengan golongan 4C. Perubahan dan penghapusan nomor urut. Nama dalam DUK dapat mengalami perubahan karena 1. Setiap mutasi yang mengakibatkan perubahan nomor urut dalam DUK dicatat. Kedua, untuk memudahkan pemeliharaan DUK cukup dicatat jenis mutasi kepegawaian dan tanggal berlakunya. Nama dalam DUK dapat dihapus karena 1. Diberhentikan sebagai PNS, 2. Meninggal dunia, 3. Pindah instansi. Dan penghapusan nama dilakukan pada waktu yaitu penyusunan DUK pada tahun berikutnya. Penggunaan DUK. Yang pertama, DUK adalah salah satu bahan pertimbangan objektif dalam pembinaan karir PNS. Yang kedua, dengan DUK pembinaan karir PNS akan lebih objektif. Yang ketiga, bila ada lowongan jabatan, PNS yang bernomor urut lebih tinggi wajib dipertimbangkan lebih dahulu. Yang keempat, pertimbangan bagi PNS yang bernomor urut lebih tinggi tidak berlaku bagi PNS yang dikenakan pemberhentian sementara, sedang cuti di luar tanggungan negara, kecuali PNS yang menjalani persalinan yang keempat, dan seterusnya. Sedang cuti di luar tanggungan negara, kecuali PNS yang menjalani persalinan yang keempat, dan seterusnya. Dan yang terakhir, penerima uang tunggu.
Sekian materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.